Saudara-saudari yang terkasih, kita masuki minggu biasa yang kelima. Dan kita bersama-sama diajak oleh Matius dalam Injilnya memulai mengerti, memahami apa yang menjadi ajaran dan kebaruan serta kesempurnaan hidup yang ditawarkan Yesus dalam khotbah di bukit. Matius bab 5 sampai bab 7. Itulah yang boleh dikatakan sebagai ringkasan, sekaligus gambaran bagaimana mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya yang menempuh jalan kesempurnaan kasih. Kesempurnaan kasih yang tidak hanya berhenti pada menaati hukum-hukum, perintah-perintah, tetapi lebih jauh lagi. Maka kalau di dalam pengalaman umum, kalau kursus kursus ada level-levelnya. Level paling dasar namanya level pemula, elementer, dasar. Level kedua adalah intermediate, sedang. Dan level berikutnya adalah level advance, maju, mahir. Di mana letak ajaran Yesus yang dimulai disampaikan minggu lalu dalam Sabda Bahagia dan hari ini? Mulai kita mendengarkan bagaimana kesempurnaan dan ajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Kira-kira kalau Anda membayangkan sendiri, dan moga-moga nanti silahkan, ada waktu dan sebentar lagi kita masuki masa Prapaskah, moga-moga bisa mendalami setidaknya tidak banyak, bab 5 sampai bab 7. Coba mulai dibaca pelan-pelan, supaya kita bisa mengerti ajaran Yesus, pembaharuan di bawah Yesus. Kalaupun tidak bisa membaca soal Alkitab, kalau Anda bisa baca khotbah di bukit komplit, mengerti, mendalaminya, saya kira sudah sesuatu yang berharga. Kira-kira Anda membayangkan ikut Yesus pada level mana ini? Menurut Anda ini? Level pemula, level sedang, atau level maju, mahir? Kira-kira di mana? Nah, ikut Yesus itu bukan pemula, bukan standar, tapi sesuatu yang jauh mengatasi segala hukum, Taurat, dan kitab nabi-nabi. Maka Yesus mengatakan, kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi, standar Yesus tinggi, bukan pemula, bukan standar, bukan pada umumnya. Dan inilah yang dibawa Yesus. Jadi ikut Yesus itu kita diajak untuk jauh melangkah maju dalam jalan kesempurnaan kasih. Inilah yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Ini harap dimengerti di mana kita. Kalau kita ikut Yesus, itu berarti kita ada dalam jalan kesempurnaan kasih. Dan kesempurnaan kasih itu ada batas bawah, minimum.
Kalau ada batas bawah, biasanya ada batas atas. Ya, biasanya begitu. Nah, batas bawahnya apa? Standar dasarnya apa dalam ikut Yesus? Batas minimum, batas bawah adalah dalam ayat yang dinamakan Golden Law atau Golden Rule, perintah emas. Apa bunyinya? Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain melakukan padamu, lakukanlah. Demikian juga, segala sesuatu yang tidak kamu kehendaki orang lain melakukan padamu, jangan kamu buat. Kalau diringkas menjadi satu kata, yaitu adil, fair. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau dipukul, disakiti, jangan mukul, jangan nyakitin. Itu minimum. Minimum. Kalau kamu ingin dihormati, ya hormatilah orang lain. Itu minimum. Ikut Yesus belum, hanya minimum. Tidak. Batas atasnya apa? Kita nanti akan pada saatnya nanti akan menemukan ayat yang dikatakan Yesus, jadilah sempurna seperti Bapamu di sorga. Itu batas atasnya. Jadi sampai sesempurna Bapa di sorga. Artinya sampai sekuat Anda, sebisa Anda. Maka bagi orang Kristiani, murid Yesus, orang Katolik, sebenarnya tidak ada yang namanya minimalis. Tidak ada. Kalau orang Katolik semangatnya minimalis, ya tanda tanya sebenarnya. Kalau gaya rumah ya bolehlah. Gaya rumah minimalis bolehlah, arsitek minimalis bolehlah. Tapi sebagai murid Yesus enggak ada. Ikut Yesus kok minimalis enggak ada. Kalau Anda ikuti khotbah di bukit. Dan ini diingatkan menjadi garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah akan diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Terang ditempatkan untuk menerangi, bukan untuk ditutupi, tapi untuk menerangi. Inilah identitas kita, panggilan kita sebagai garam dan terang. Garam berarti kadang bergerak dalam senyap, tidak kelihatan, tapi berperan, tetapi bermakna. Kadang-kala harus tampil sebagai terang, yang tampil ketika semuanya gelap. Ini bukan atau-atau. Dua-duanya menjadi cara kita hadir, memberikan kesaksian. Tergantung situasi, tergantung apa yang digerakkan Tuhan dalam hidup Anda. Bisa bergerak dalam senyap, seperti garam, tidak kelihatan, tapi memberikan cita rasa. Dan bisa juga bergerak, tampil sebagai terang, bukan ditutupi, bukan menutupi diri, tapi tampil seperti pelita yang menyala di atas kaki Dian. Maka kita orang Katolik diajak menjadi terang dan garam. Kadang-kadang disingkat menjadi tegar, terang dan garam gitu. Orang Katolik nggak ada yang memble, nggak ada. Kalau beneran, nggak ada yang cengeng, nggak ada yang cemen. Orang murid Yesus adalah tegar, terang dan garam, tegar, kokoh. Itu berarti garam itu menjadi berguna kalau identitas garam adalah sama dengan apa? Asin. Kalau manis namanya gula.
Dan garam tidak berkompetisi dengan gula. Yang dibutuhkan garam sebab berguna adalah tetap menjaga, tetap asin. Itu yang penting. Sejak awal Yesus mengatakan tidak peduli apakah itu banyak atau sedikit. Bahkan garam itu kalau untuk masakan cukup sedikit. Ibu-ibu pasti tahu, masak kalau kebanyakan garam, wah, satu itu bisa nabung penyakit, hipertensi. Kedua, tidak enak ketika diomelin. Kadang-kadang ini jangan-jangan pengen kawin lagi gitu kan kalau kasinan. Jadi garam butuhnya masih sedikit takarannya. Kalau banyak malah bermasalah. Jadi bagi kita orang Katolik tidak relevan apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Tidak relevan minoritas atau mayoritas. Enggak ada relevansinya. Kalau Anda lahir di Filipina atau di Italia, penjahatnya, mafiosonya ya Katolik. Ya Katolik. Mau nembak orang, masuk gereja, sembahyang, ikut misa, bikin tanda salib, lalu keluar gereja nembak orang. Nah itu. Itu kalau Anda lahir di Italia, mafioso. Kalau Anda ke Filipina ya sama aja. Penjahatnya, koruptornya, kriminalnya ya Katolik. Jadi tidak relevan. Sedikit atau banyak. Yang relevan adalah tetap asin, itu yang penting. Maka sebagai murid Yesus kita diajak untuk apalagi sudah sedikit nggak mutu, ya sama aja dikatakan nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Sudah sedikit jumlahnya tidak mutu pula, ya udah selesai, nggak ada gunanya. Maka bagi kita diajak untuk apa? Tahu jati diri kita supaya terang dan garam. Punya ciri khas jati diri kita sebagai murid Yesus. Tapi juga tidak cukup jati diri supaya tidak tawar, maka perlu menjaga integritas. Jati diri, jaga diri. Supaya integritasnya terjaga, tetap kredibel, tetap asin kalau itu garam. Yang ketiga adalah punya tahu jati dirinya, punya integritas, kredibilitas, jaga diri. Yang ketiga lah lalu kontribusi. Kita pemberian diri. Itulah panggilan kita sebagai murid Yesus. Tidak pernah untuk diri sendiri. Tidak pernah itu hanya untuk ditutupi untuk diri sendiri. Maka kita perlu jati diri, jaga diri, dan memberikan diri. Itu satu paket. Dikatakan garam dan terang berarti kita harus memiliki diferensiasi. Ada perbedaan, ada kekhasan, ada keunikan. Seperti dikatakan Yesus, kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Membuat perbedaan. Dan nanti akan kita lihat bagaimana pembaruan itu dirumuskan dalam formula. Dikatakan nenek moyangmu atau difirmankan apa? Lalu Yesus menyempurnakan, tetapi aku berkata kepadamu ini. Dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gitu, normal. Semua orang begitu. Tetapi, inilah pembaruan Yesus. Tetapi,
Aku berkata kepadamu, ampunilah dan berdoalah bagi mereka. Nah, itu murid Yesus. Maka kita diajak menjaga itu. Demikian juga kita dikasih terang. Bagi kita orang Kristiani, kegelapan itu tidak ada. Kegelapan itu enggak ada. Yang ada adalah tidak adanya terang. Jadi, kalau dunia kita gelap, Indonesia gelap, misalnya dikatakan begitu, itu berarti tidak adanya terang. Maka jangan buru-buru nyalahin orang lain, menunjuk-nunjuk orang lain. Tetapi pertama-tama bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan setiap murid Yesus yang dibaptis diberi lilin yang dinyalakan pada lilin Paskah, simbol Kristus Jaya Dunia. Dan apa yang dipesankan? Nah, ini yang dipesankan ya. Kalau garam supaya tetap asin, kalau terang dikatakan jagalah nyala api Kristus ini sampai pada hari kedatangan Tuhan. Berarti kalau dunia kita gelap, jangan-jangan murid Yesus yang punya lilin di tangan tidak menyala. Jadi gelap, tambah gelap. Kalau saja 1, 2, 3 orang seperti gimana malam Paskah nanti dari 1 lilin lalu mulai dinyalakan lilin dan berbagi terang itu, jadilah terang. Jadi bagi kita, kalau situasi segala gelap, buruk, jangan-jangan kita sebagai murid Yesus tidak menyala, maka makin gelaplah kegelapan itu. Maka daripada mengutuk kegelapan, ya tetaplah menjaga api lilin itu nyala, sehingga menjadi terang. Dan bagaimana kita bisa menjadi terang? Anda bisa lihat yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya tadi, bacaan pertama. Apa itu? Kalau Anda lakukan ini, Anda menyala. Anda murid Yesus. Apa dikatakan? Membagi-bagi rotimu kepada orang yang lapar. Anda buat, Anda menyala. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Apabila kau melihat orang telanjang, kau beri mereka pakaian. Yang terakhir dikatakan, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bukan kura-kura dalam perahu, pura-pura enggak mau tahu. Nah ini, kalau kita semua pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu, ya gelap. Kita akan menjadi menyala kalau kita punya bela rasa. Apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya? Tidak menakan kepada sesamamu. Tidak menunjuk-nunjuk dengan jarian memfitnah. Kalau setiap orang Katolik yang ada di sini berhenti tidak memfitnah, terang. Pasti. Tapi kalau orang-orang Katolik juga ikut-ikut fitnah, ikut-ikut ujaran kebencian, ikut-ikutan hoax, tambah gelap. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar yang kau kehendaki sendiri. Nah, itu artinya apa? Tidak hanya memberi dari remah-remah. Anda sudah kenyang remah-remahnya aja. Tapi bahkan Anda yang butuh, Anda berikan. Jadi kalau memberi baju, sebaiknya baju yang baru. Itu yang ideal. Tapi kalau Anda berikan yang masih layak pakai juga tidak salah. Yang Anda sendiri butuhkan, Anda rela berbagi. Itu yang nanti dalam masa prapaskah. Masa prapaskah
kita puasa berarti apa? Makan kenyang hanya 1 kali dalam 1 hari. Berarti apa? Ada 2 kali jatah yang tidak digunakan. Nah, itu yang Anda bagikan. Biasanya makan 3 kali, sekarang hanya 1 kali. Berarti apa? Ada 2 porsi yang Anda bagikan. Itu baru berguna puasanya. Maka ikut Yesus itu sungguh-sungguh membuat kita semakin memberikan kesaksian. Dan ini yang dikatakan Yesus sebagai penutup dalam Injil hari ini. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan untuk dipuji. Bukan untuk dipuji. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi orang Katolik, murid Yesus melakukan kebaikan bukan untuk dipuji, bukan mendapatkan tepuk tangan, bukan mendapatkan apresiasi. Kalaupun tidak dipuji, tidak dihargai, tidak diapresiasi, tetap lakukan karena apa? Memuliakan Bapa di surga. Itu alasannya. Kalau Anda berbuat baik masih didorong oleh supaya dipuji, dipublikasi, diviralkan, ya Anda masih punya pamrih. Meskipun yang Anda buat baik, tapi Anda masih punya pamrih. Bukan untuk memuliakan Bapa di surga. Maka kita diajak untuk bercahaya, menyala. Kalau kita berbuat baik, setelah kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, itu namanya balas budi, timbal balik, normal, standar. Kalau kita berbuat baik karena kita ingin berbuat baik, maka kita akan menjadi orang yang baik hati. Moga-moga kita semua minimal jadi orang yang baik hati. Orang baik dan baik hati. Kalau kita memberikan seperti dalam Yesaya, memberikan perhatian dan kebaikan justru pada mereka yang lemah, tak berdaya, itu kita memiliki bela rasa. Maju lagi. Kalau kita bahkan berani tetap melakukan kebaikan, bahkan kepada mereka yang berbuat jahat pada kita, itu namanya murah hati. Itulah kesempurnaan kasih. Nah, sekarang Anda di mana nih? Level Anda di mana nih? Kalau level bukan Yesus berarti Anda sampai pada kesempurnaan kasih. Jadi Anda mau di mana? Sampai sekarang ini. Mari kita maju supaya dengan demikian kita menjadi menyala, menjadi bercahaya, menjadi terang dan memuliakan Bapa di surga. Semoga dengan cara itu apapun yang kita lakukan, sungguh kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Ingat, jadi murid Yesus itu bukan hanya biasa, bukan standar, tapi menempuh jalan kesempurnaan kasih. Dan itu menantang. Moga-moga kita tidak mundur teratur, tapi semakin semangat ikut Yesus. Jadi orang Yesus, dari murid Yesus adalah orang-orang yang tegar, terang dan garam, sekaligus memiliki semangat untuk tetap maju